Bapak-bapak warga RT 08 Kelurahan Teluk Binjai. Kita dalam acara silaturahim Rumah Keluarga Indonesia, ya, Rumah Keluarga Indonesia Kelurahan Teluk Binjai, yang ada dua, ya, Rumah Keluarga Indonesia kita dua di Teluk Binjai, di RT 11-1, di RT 081. Kemudian kita pada hari ini juga hadir pos ekonomi keluarga di RT 6 Kelurahan Teluk Binjai. Dan alhamdulillah seperti yang disampaikan tadi bahwa acara sore hari ini kita bersilaturahim dengan Bapak Dr. Muhammad Ihsan, yang insya Allah sudah hadir, ya, tadi sudah kami duluan buka Pak, sudah hadir di tengah kita bersama. Mudah-mudahan nanti kita bisa berdialog sama beliau. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pak Ihsan ini insya Allah, ya, akan kita dukung menjadi calon wali kota, ya, ya dari masyarakat Dumai, gitu ya. Dan kita harapkan RKI, PEK semuanya tidak hanya sekedar mendukung dari diri kita pribadi, sama juga kita mensosialisasikan ke keluarga dan masyarakat yang lain mungkin pada hari ini belum bisa berkesempatan hadir. Kepada Pak Ihsan kami persilahkan itu Pak. Sudah dibuka tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Nuri dari Rumah Keluarga Indonesia, yang kami hormati Ibu pengurus RKI, dan anggota murid, ya, yang dimuliakan Allah SWT, ya, bapak-bapak yang hadir, masyarakat, terkhusus pada ahli bait. Kita bersyukur pada Allah SWT bisa berkumpul pada sore hari ini, ya. Saya juga mengucapkan selamat atas berjalannya kegiatan RKI ini di kelurahan kita ini, dan ibu-ibunya semangat semuanya, ya. Mudah-mudahan kalau semua ibu-ibu di Indonesia ini semangat seperti ini, maka Indonesia ini akan cepat majunya, ya. Karena kemajuan sebuah negara itu yang tergantung kepada kualitas ibu-ibunya, ya. Karena ibu-ibunya lah yang sebetulnya menentukan kualitas bangsa ini, kualitas anak-anaknya, ya, yang mereka semua yang akan menjadi pemimpin-pemimpin, ya, yang akan menjadi tiang-tiang bangsa kita. Ya, tadi saya ucapkan selamat, ya, mudah-mudahan kegiatan ini bisa berjalan terus, ya, dan ibu-ibunya semuanya bersemangat, ya, untuk bisa hadir menimba ilmu di RKI ini. Saya kira ada dua manfaat, ya, paling tidak, ya, dari kegiatan-kegiatan RKI ini, ya, Rumah Keluarga Indonesia ini. Ya, manfaat yang pertama adalah manfaat silaturahim. Dan silaturahim itu di dalam agama kita sangat dianjurkan, ya, karena dia yang nilainya, ya, fadilahnya, keutamannya ada dua, ya, bisa memanjangkan umur, yang kedua bisa melapangkan rezeki. Jadi kalau ulama itu menyatakan panjang umur itu bisa dari 65 jadi 70, ya. Ya. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat panjang umur itu maksudnya adalah umurnya berkah. Artinya usianya itu, ya, itu termanfaatkan semuanya, ya, tidak dipotong sakit, tidak dipotong berbaring di tempat itu dalam waktu yang lama, ya, tetapi termanfaatkan semuanya. Nah, saya yakin, ya, kalau mungkin tadi ada ibu-ibu ini sebelum datang ke sini agak pusing-pusing sedikit, ya, agak pelek-pelek sedikit, agak risau-risau sedikit, tapi setelah datang ke sini masih pelek, Bu? Itu adalah masuk lah Bu. kalau sedikit, Sini aja bisa. Masuk Bu. Masuk aja lah. ya, itu semuanya adalah, ya, manfaat daripada silaturahim, ya, yang merupakan nilai yang kita dapatkan dari kegiatan ini, ya. Di Cina sana, ya, di Cina itu ada satu daerah namanya Chiang Mai. Itu penduduk, kalau kita mungkin sedumai ini yang umurnya 100 tahun, mungkin kalau dapat satu aja kita jumpa,
ya itu mungkin udah hebat tuh, atau 2. Mereka di sana di Chiang Mai itu penduduknya lebih kurang sama dengan Dumai, tapi yang usianya 100 tahun itu ada 200 orang. Dan ada 20 orang yang usianya itu 110 tahun. Jadi itu menarik ya, para ahli kesehatan sedunia ya itu datang ke daerah Chiang Mai itu untuk meneliti ya kenapa mereka bisa umurnya panjang. Ya, setelah diteliti rupanya mereka selalu ya kalau bahasa kita tuh wirid. Selalu berkumpul seperti ini ya, ibu-ibunya, bapak-bapaknya ada kegiatan bersama sehingga sehat ya, mentalnya sehat ya, terbukti ya apa kata Rasulullah ya, siapa yang ingin umurnya dipanjangkan ya, ingin rezeki yang dilapangkan maka silaturahim ya. Tadi jangan malas Bu ya, itu acara wirid, acara RKI datang ya, silaturahim ya, kita dapat pahala ya, umurnya dipanjangkan, diberikan kesehatan ya, dan kita ya dapat ilmu. Nah yang kedua ya, yang saya sampaikan juga dari kegiatan RK ini adalah kita mendapatkan ilmu ya, khususnya tentu ilmu-ilmu pembinaan keluarga yang berdasarkan kepada agama ya, yang berdasarkan kepada Al-Quran ya. Rasulullah menyatakan ya, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu ya, sebaik-baik kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Saya yakin ya dari kelompok-kelompok seperti ini ya, itu ada belajar Al-Quran ya Bu Nel ya, belajar Al-Quran ya, kemudian ada yang mengajarkannya. Nah itu adalah sebaik-baik orang itu kata Nabi. Dan tidak ada yang lebih baik orang lain selain daripada orang yang mempelajari Al-Quran ya, kemudian dia mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama ya, sebaik-baik kamu adalah mereka yang mempelajari. Kita belajar ya, biar satu ayat, biar terbata-bata, tapi kita belajar. Kita ingin menjadi sebaik-baik umat ya. Sebaik ini juga ya, saya mengajak kita semua untuk mensyukuri nikmat Allah SWT dan nikmat berkumpul ini Bu ya, itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain ya. Nikmat bersama-sama ini, nikmat belajar bersama-sama itu tidak bisa dirasakan oleh orang lain kecuali oleh diri kita sendiri ya. Ini keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, itu nikmat ukhuwah ya, belum lagi nikmat yang lain ya. Saya mau menyampaikan ya, nikmat yang paling utama menurut saya yang diberikan oleh Allah SWT kepada kita adalah nikmat diperintahkannya kepada kita untuk melakukan sholat ya. Itu semua makanan, semua minuman ya, kalau kita makan, kita minum ya, itu bertambah terus kenikmatannya ya. Jadi kalau kita di dunia ini kita makan udah kenyang, cukup ya. Kalau kita mau makan lagi itu tidak selera lagi Bu ya. Ya, kalau di surga itu menurut riwayatnya itu ya, itu kalau kita makan ya, itu enak. Tambah makan lagi tambah enak, makin lama makin enak ya. Pemandangannya semua indah-indah ya, kendaraannya semua bagus-bagus ya, apa yang kita minta bisa didapatkan ya. Tetapi kenikmatan itu semuanya kalah ya. Ada satu kenikmatan yang paling besar, yang paling nikmat. Apa kenikmatan itu? Adalah kenikmatan ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Saya tidak bisa membayangkan tuh ya, setelah semua kenikmatan itu didapatkan, masih ada satu kenikmatan lagi yang paling enak, yaitu kenikmatan berjumpa dengan Allah SWT. Saya tidak tahu mengapa bisa seperti itu ya. Dan kita hanya dikasih tahu oleh Allah SWT melalui Rasulullah SAW. Kasih tahu kita ya, itulah kenikmatan yang paling enak ketika melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita di dunia ini ya, itu memang kita tidak bisa ya, dan tidak akan bisa melihat Allah ya, tetapi kita bisa merasakan hubungan kita dengan Allah. Bagaimana caranya ya? Allah Ta'ala menyatakan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan Allah lah maka hati kita menjadi senang, menjadi tenang, menjadi bahagia. Ya, jadi kalau kita ingin merasakan kebahagiaan, ingin merasakan ketenangan, maka banyak-banyaklah mengingat Allah. Dan sarana yang paling utama untuk mengingat Allah, sarana yang paling utama untuk berzikir itu adalah sholat. Ya, dalam sholat itu sebetulnya semua doa-doa, ya, doa-doa yang hebat-hebat itu ada dalam sholat itu sebetulnya. Ya. Dan itu adalah sarana kita untuk bertemu dengan Allah di dunia ini. Jadi kalau di surga nanti itu, ya, keinginan yang paling utama dari orang di surga itu adalah bertemu dengan Allah. Kita dunia ini sudah disediakan ya sarananya, caranya
Ya, supaya kita senang, supaya kita tenang, supaya kita bahagia, yaitu dengan berzikir di atas dunia ini. Tidak bisa kita menikmati sholat kita, ya, maka kita ya diragukan apakah kita bisa menikmati nanti di surga itu nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dikasih nih kesempatan. Ya, jadi kalau dalam usia yang sekarang ini, ya kita sudah ya, dari kecil kita sholat terus sampai sekarang. Ya, tidak bisa kita menikmati sholat kita, tidak kita bisa merasakan kesenangan kita ketika sholat itu, ketika ruku, ketika sujud, duduk di antara dua sujud, ya itu rugi rasanya kita. Karena apa? Itu adalah kenikmatan yang didahulukan oleh Allah SWT pada kita di atas dunia ini. Ya, banyak orang-orang, ya, orang yang secara materi dia punya banyak uang. Ya, secara posisinya hebat, mempunyai kekuatan, mempunyai kewenangan, punya anak buah yang banyak, tapi dia tidak bisa merasakan ketenangan itu. Karena apa? Ya, dia tidak tahu, ya, ataupun mungkin tidak mau tahu, ya, akan apa yang disampaikan oleh Allah SWT, bahwa ketenangan itu didapatkan dari mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Nah, ini rahasia kehidupan. Ya, sebetulnya ini bayarnya mahal riset ini. Ya, tapi karena agama kita ini adalah agama dakwah, ya disampaikan semua, ya supaya semua orang tuh masuk surga. Ya, jadi nanti di surga itu, Bu, ya itu menurut riwayatnya, ya itu biasanya orang masuk surga itu berkelompok-kelompok tuh, ya. Mungkin misalnya ini satu kelompok mirip ini nih, ya masuk surga ini ada berapa orang semuanya, Bu? Katakanlah 40 orang, ya. 40 orang ini masuk surga semuanya kecuali satu, ya. Misalnya ada satu, misalnya Bu Ainun, misalnya ya ada Bu Ainun sini namanya. Misalnya ya, ada 40 orang yang masuk surga semuanya, yang satu Bu Ainun ini enggak dicari-cari, enggak ada. Kemana ya Bu Ainun? Enggak ada sama-sama kita ya di surga. Ya, jadi cari-cari enggak ada. Terus kawannya yang satu bilang, waduh nggak enak ya kalau nggak ada Bu Ainun. Ya soalnya kita dari dulu sama-sama. Ya, kita memohon kepada Allah supaya Bu Ainun diajak gabung juga dengan kita. Dia di ruang yang sebelah gitu di belakang. Ya misalnya gitu ya. Ya. Nah itu yang penghuni surga ini, yang kita rombongan ini, anggota wirid ini itu berdoa ya supaya ya Ibu Ainun itu bergabung dengan kita, dan itu kalau orang yang berdoa di surga itu dijabah oleh Allah SWT. Nah, jadi kita ya jaga, Bu, ya ukhuwah kita ini, ya kekompakan ini, ya mudah-mudahan kita semua ini masuk surga nih. Amin. Ya, dalam grup ini ya saling mengingatkan, ya. Mungkin kita sekarang ketawa-ketawa tuh kan, siapa dia enggak gitu kan. Nanti di surga nanti baru ingat, oh iya ya. Nah, jangan lupa nanti, Bu, ya kawan-kawan yang dulu sama-sama itu yang dilihat-lihat besok, ya. Mudah-mudahan sama-sama terus. Saya juga ingin masuk surga juga soalnya. Ya Bu ya, sama ya. Tengok semua dulu Pak. Ya, Bu. Mana yang tak nampak nanti? Ini berdoa, itu tak enak, tak ada ibu itu yang betul lucu misalnya gitu ya. Seperti itu. Tadi dieratkan ukhuwahnya, ya, dieratkan persaudaraannya. Itu barangkali dari Ibu, mudah-mudahan RKI ini adalah kegiatan yang positif, ya, yang bisa mengantarkan kita semua, khususnya ibu-ibu ini, ya, tujuannya kan supaya keluarga-keluarga kita ini di Indonesia ini menjadi keluarga yang mampu membina keluarganya dengan baik, ya, mampu menjadi tulang punggung negara, ya, yang bisa menjadi putra putrinya dengan baik, ya, sehingga negara kita ini menjadi cepat majunya, ya, menjadi cepat sejahteranya, sejahtera lahir maupun batinnya juga. Kemudian terakhir dari saya, ya, tadi ada disampaikan oleh Bu Nedi sedikit, ya, mudah-mudahan rencana kita ini, ya, untuk maju di pilkada di Allah SWT. Untuk pilkadanya sekitar bulan Desember, Bu, ya, bulan Desember akhir tahun ini, dan sekitar 8 bulan lagi lah. Sekarang ini proses yang menuju pendaftaran, ya, mudah-mudahan bisa lolos kita di pendaftarannya, ya, dapat dukungan yang cukup dari partai. Dan kita harapkan juga nanti kalau ibu-ibu yang mau memberikan dukungan awal, ya, kita sedang mengumpulkan fotokopi KTP, ya, sama tanda tangan dukungan. Kemarin bulan mudah ya. Februari, cuma salah informasi, mereka
bukan KTP, nggak ada tanda Fotonya, tangan. ya. Nanti bisa ditambahkan lagi. Ya, itu kalau fotonya udah banyak lihat Bu ya. Ya, orangnya sekarang. Cuma kalau yang dipoto itu pakai topinya putih Bu. Iya. Kalau ini topinya hitam. Kalau yang dipoto itu topi proyek. Saya aslinya insinyur saya. Ya, saya insinyur saya di ITB. Kemudian saya sekolah lagi ke Amerika. Jadi dokternya itu dokter sekolah teknik sipil, bukan dokter suntik. Iya. Saya dokter S3. Saya dosen, ya saya dosen di UNRI. Kalau orang tua, ya bapak dulu lurah di Gunung Kasar, Pak Mas'ad. Beliau itu Bu Raden Maimunah, guru SD. Saya hari-hari dosen di Pekanbaru, di rumah juga ada mengajar di UNRI. Kemudian di Pemda saya banyak kerjaan Bu. Ya, di Pemda juga di provinsi, di kabupaten kota. Saya tentang pembangunan, perencanaan pembangunan. Mudah-mudahan nanti kalau jadi wali kota, ya pembangunan kita bisa menjadi lebih baik, ya karena pengalaman ada, ya untuk itu, ya dan masih muda Bu, ya usia saya baru 44, bulan 2 kemarin baru 44. Iya, dia anaknya 5 Bu. Yang paling besar udah kuliah tingkat 2 di UGM arsitek. Nah, istri saya juga ustazah, ya sama dengan Bu Nelly. Insya Allah nanti kalau berdomain nanti ya bisa ngisi RKI juga, udah beberapa kali juga ya Bu Nelly ngisi acara kita, ya psikolog, ya. Mudah-mudahan nanti kalau beliau berdomain ya bisa diskusi dengan ibu ya masalah dakwah, khususnya dakwah di rumah keluarga Indonesia. Demikian ya dari saya, ya semangat terus ya, mudah-mudahan kita semua berjumpa di surga. Amin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan tadi tausiah dari Pak Ihsan, dan sekali lagi kita ingatkan minta dukungannya itu memang tidak dengan kata-kata ibu-ibu ya. Insya Allah kemarin pemilu kemarin udah terbukti ya memang mendukung kita. Jadi kita harapkan, dulu pernah diingatkan 25.000 KTP ya Ustaz. 25.000, jadi baru terkumpul. Mungkin udah ada ibu-ibu yang diminta KTP tapi salah komunikasi. Seharusnya KTP itu langsung ke kolom ini, kemudian langsung tanda tangannya pas ada sama dengan KTP gitu ya biasanya. Jadi tidak bisa hanya KTP, siapa yang tanda tanganinya. Nah itu bukti dukungannya langsung dari KPU. Jadi kalau pada hari ini yang telah mengumpulkan KTP, langsung aja ditengok absennya, kemudian ditandatangani, dan kita harapkan bisa juga menambah penanggung jawabnya langsung ke Bu Teti atau Rini. Bagi keluarganya yang belum, itu dukungan awal. Dukungan selanjutnya ada beberapa bulan lagi waktu kita, ya kita harapkan ibu-ibu mensosialisasikan kepada yang lain sesuai dengan ayat Pak RT 08, juga ada tokoh masyarakat di sini Ismail ya. Mudah-mudahan bisa nanti membantu. Kemudian untuk mungkin itu saja ya pada acara hari ini. Mudah-mudahan kedepannya selain kita mendukung Pak Ihsan, RKI kita ini memang betul-betul sesuai dengan tujuan RKI semula dan programnya berjalan dengan baik gitu, dan masyarakat di sekeliling kita juga merasakan gitu ya keberadaan kita di sini. Jadi jangan nanti itu ibu itu apa wiridnya khusus enggak bergabung yang lain ada apa gitu ya, maunya ada juga manfaatnya gitu ya di ibu-ibu yang lain ya. Kalau salah satu yang udah kita laksanakan itu belajar tahsin, jangan ibu-ibunya aja yang belajar tahsin, anak-anaknya juga kita ajak ya. Insya Allah di RKI untuk anak SD, SMP dan SMA-nya ada gitu ya, kita bina pembinaan imtaknya juga baca Al-Qurannya. Sebelum kita tutup, kita minta kepada Ustadz Ismail untuk membacakan doa. Mudah-mudahan Pak Ihsan nanti bisa naik. Ya Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh.
sesuai yang dimohonkan oleh Ibu Protokol bahwa kepada saya dimintakan untuk memimpin doa. Doa ini sebenarnya kita mintakan secara bersama, di mana keluarga kita yaitu Bapak Dr. Ihsan punya etikat berniat yang baik, ingin menjadi khalifah di ardi yang menjadi pemimpin di daerah kita, khususnya Dumai dan sekitarnya. Mudah-mudahan niat baik ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kalau kita ini ada yang memilih, mendukung, rasanya jauh dari kemungkinan untuk berhasil, tapi setidaknya kita memberikan bantuan dari sifat keluarga terdekat sembari kita bermohon kepada Allah, kiranya Allah senantiasa memberikan yang terbaik dan merupakan suatu pilihan hati dari masyarakat Dumai tertuju kepada Bapak Dr. Ihsan untuk menjadi wali kota Dumai nantinya. Untuk itu mari kita berserah diri kepada Allah, seraya bermohon kepadanya kiranya apa yang menjadi hajat dari Pak Ihsan dan juga hajat kita semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yu'addi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha jami'al ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal hayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajati ya Allah hajatina min hajati ikhwanina ya Allah taqabbal ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Allahumma jammilna bil 'afiyati was salamah wa haqqqiqna bit taqwa wal istiqamah wa a'izhu min azabi mujibin lakin badana. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'wati ya Allah ya arhamar rahimin. Kami berkumpul di rumah yang bertuah ini sembari menjadi silaturahmi ya Allah, sembari juga kami perkenalkan calon pemimpin kami ya Allah yang bernama Bapak Ihsan Dr. Ihsan ya Allah. Sebelumnya dan itu ya Allah, kami bermohon kepadamu ya Allah, berikanlah berkah dan hidayahmu kepada Bapak tersebut ya Allah, agar di antara kami, agar masyarakat Dumai memilih beliau yang terbaik untuk menjadi calon wali kota ya Allah. Allahumma ya Allah, yang berikanlah kesabaran, kekuatan kepada beliau ya Allah untuk bisa tetap tegar menghadapi permasalahan-permasalahan yang ada di kota Dumai ini ya Allah. Allahumma ya Allah, tentunya Engkau yang memberikan petunjuk ya Allah, maka tunjukilah masyarakat yang ada di Dumai ini untuk memilihnya ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, kami yang rumah ini hanya mampu memohon dan berdoa kepadamu ya Allah, tentunya ridhomu juga yang kami harapkan ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wahdina ya Allah ila siratin mustaqima wahdina ya Allah ila siratin mustaqima wahdina ya Allah ila siratin mustaqima biberkati da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Pada
sore hari ini kita dapat berkumpul dan bertemu dengan penanggung jawab Rumah Keluarga Indonesia Kelurahan Teluk Binjai, Kecamatan Dumai Timur. Sebagaimana kita ketahui bahwa RKI kita ini sudah berjalan 7 tahun, yang sebelumnya namanya Pos Wanita Keadilan atau Pos WK. Sejak tahun 2012, Pos WK ini diganti nama dengan Rumah Keluarga Indonesia dan Pos Ekonomi Keluarga. Nah, kebetulan hadir dan kebetulan ya, memang sengaja hadir di tengah kita penanggung jawab Rumah Keluarga Indonesia Dumai Timur. Kepada Ibu Siti Zolyani kita minta untuk menjelaskan sedikit tentang profil Rumah Keluarga Indonesia dan programnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini ibu-ibu semua disempatkan untuk hadir dalam silaturahmi bersama Dr. Iksan. Insya Allah bakal calon wali kota kita 2015 insya Allah. Alhamdulillah, salawat beriring salam kita hadiahkan kepada junjungan mulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya diamanahkan sebagai koordinator Rumah Keluarga Indonesia khususnya di Kecamatan Dumai Timur. Sebagaimana yang kita ketahui pada zaman sekarang ya ibu-ibu, mungkin kalau kita pribadi kita melihat bagaimana pergaulan anak-anak zaman sekarang dan bagaimana banyaknya problematika rumah tangga yang kita hadapi, maka tercetuslah Rumah Keluarga Indonesia, di mana kita ketahui bersama bahwasanya adalah ibu adalah madrasah utama untuk anak-anaknya. Jadi yang awal itu sebenarnya diperbaiki adalah dari ibunya dulu. Jadi di Rumah Keluarga Indonesia ini banyak insya Allah program-program yang diberikan, yang selama ini berjalan di Rumah Keluarga Indonesia Kecamatan Dumai Timur. Taklim atau pengajian yang rutin kita adakan setiap seminggu sekali, selain berfungsi untuk menyegarkan ruhiyah kita, juga menambah ilmu pengetahuan, juga membekalkan diri kita untuk bagaimana menghadapi problematika kedepannya bagaimana, terutama di dalam rumah tangga gitu. Nah, yang kedua, kita rutin juga mengadakan pemeriksaan kesehatan gratis. Mungkin di daerah sini belum ya Bu ya? Belum. Kemarin tidak jadi waktu bulan berapa itu. Dan insya Allah pada saat sekarang kita sudah pernah mengadakan di Kelurahan Jayamukti, di Kelurahan Lulu Kasab dan Karya ya. Dan mungkin di sini belum kita laksanakan, tetapi kita kemarin sudah melaksanakan penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Ya, penyuluhan kesehatan gigi dan mulut. Mudah-mudahan program-program yang ada akan berjalan dengan lancar dan kita tetap istiqomah di jalan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi ibu-ibu yang produktif, selalu mendoakan kebaikan-kebaikan untuk anak-anak kita, keluarga kita, dan bangsa ini tentunya. Sedikit kilasan tentang Rumah Keluarga Indonesia. Semoga kita semua tetap istiqomah. Sedikit kata sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan hadir pada hari ini di Kelurahan Teluk Binjai, dan kita tutup acara kita ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.